Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil ghurril muhajjalin habibina wa syafi'ina wa karimina wa azimina wa maulana Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala irfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama al-ilma ghufira qabla an yakhtuwa ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita muliakan, kita hormati guru kita Al-Ustaz Bajuddin. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan usia beliau, Allah mudahkan segala urusannya, Allah limpahkan rezeki sehingga bisa senantiasa memberikan ajar, tunjuk ajar kepada kita semua. Yang sama kita muliakan, kita hormati Imam Masjid At-Taubah beserta seluruh pengurus masjid serta seluruh jamaah Masjid At-Taubah yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan, terutama sekali nikmat kesehatan dan digerakkan hati kita untuk bisa beribadah sholat subuh secara berjamaah. Kenikmatan yang luar biasa yang senantiasa mungkin saya ulang-ulang lagi, karena memang tidak semua yang diberikan kesempatan bisa bangun pagi, bisa sholat subuh secara berjamaah. Salawat salam tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap syafaat dari beliau di antara syafaat-syafaat yang lain. Pagi ini kita akan coba membahas masalah fikih dengan menggunakan kitab dasar dari Syarah Safinatun Najah, yaitu Nailur Raja di Syarhi Safinatun Najah. Kitab ini berafiliasi kepada madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi ketika menjelaskan sesuai dengan kitab ini, ada yang bertentangan dengan madhab yang lain, saya katakan dari awal kita menggunakan madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau mau menggunakan madhab yang berbeda, bisa dilihat buku yang paling gampang itu adalah Al-Fiqhul Islam wa Adillatu karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Kitab ini ada 8 jilid, lumayan tebalnya. Rata-rata halamannya di atas 500 halaman. Nah, itu komplit Pak. Kalau itu mau ngaji menurut madhab siapa. Makanya nanti ketika kita membahas yang ini, nanti yang lain belum tentu sih. Saya tidak bahas dari awal, hanya akan saya bahas tentang arkan as-shalah beserta seluruh syarat-syaratnya. Mungkin selama ini kita hanya sholat, rukun sholat tahu, tapi syarat dari rukun itu kita tidak tahu. Contoh takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ada syaratnya. Sholat itu ada syaratnya, takbiratul ihram itu ada syaratnya. Yang namanya syarat
kalau misalkan tidak sempurna atau tidak terbawa atau ada yang hilang dari syarat tersebut, maka sholatnya dipastikan menurut fikih itu tidak sah. Fatihah ada syaratnya. Jadi yang rukun-rukun itu ada syaratnya. Dan syaratnya rata-rata tidak satu. Nanti kita baca. Mudah-mudahan dalam waktu kurang lebih 1 jam selesai. Tapi saya nggak yakin selesai. Tapi mudah-mudahan selesai. Bapak yang saya hormati, di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Thariqatil Akhirah halaman 77 ada hadis. Nah, ngajinya kita ini termasuk salah satu media, salah satu sarana di mana nanti kubur kita itu akan dibuat terang oleh Allah Subhanahu wa taala. Warada annallaha auha ila Musa. Ada sebuah riwayat di mana Allah berwasiat, memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Apa katanya? Ta'allamil khair wa 'allimin nasa. Belajarlah ilmu. Kemudian setelah belajar wa 'allamahun nas, ajarkan ilmu yang sudah didapat. Fa inni munawwiru li muallimil ilmi. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan memberikan penerangan bagi siapa? Li muallimil ilmi, bagi para pengajar ilmu. Ustaz Tajuddin pengajar ilmu. Saya kebetulan diminta. Yang kedua, wa muta'allimihi, orang yang mempelajari ilmu. Bapak semuanya nih. Apa yang akan diterangi oleh Allah? Kuburohum, kuburnya orang-orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, orang yang mau belajar ilmu. Mudah-mudahan ini adalah upaya kita nanti kelak kalau kita meninggal kuburan kita terang. Amin ya rabbal. Makanya jangan malasnya. Jangan giliran sudah meninggal minta diterangin. Sama siapa? Ya kalau anaknya soleh. Kalau anaknya Pak Soleh ada. Kalau anaknya yang soleh nggak ada mungkin. Ya harus susah. Makanya kita upaya hidup agar kubur kita nanti bisa terang. Inilah dengan ngaji rajin kayak begini. Seminggu sekali, dalam 1 bulan 4 kali, tidak pernah libur. Kita cahaya. Ya, luar biasa. Ini hanya motivasi sebagaimana yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa yang terdapat di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Thariqatil Akhirah halamannya 77. Kitabnya saya nggak bawa, lumayan tebal. Kebetulan ini ada di mobil ke bawah. Baik, kita mulai. Faslun wa arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat ada 17. Biasanya yang diajarkan kepada kita 13. Ya. Selain kitab ini, kemudian kitab Kifayatul Akhyar itu menyebutkan 13. Kenapa 13? Kenapa beda ada 17 dan 13 menurut madhab Imam Syafi'i? Kalau yang 13 itu antara perbuatannya dengan tumak ninahnya dijadikan satu. Tapi kalau misalkan yang 17 tumak ninah dan perbuatannya dipisahkan. Kayak ruku itu ada tumak ninahnya. Kalau yang 13 berarti ruku dengan tumak ninahnya. Tapi kalau yang 17 ruku 1 tumak ninah 1. Karena ada 4 tumak ninah nanti. Yang pertama niat. Ini terkadang ada orang di luar yang suka melafalkan niat mengatakan
Tidak ada yang mengatakan bahwa niat itu harus, tidak ada yang mengatakan, hadis manapun yang mengatakan bahwa niat itu harus dilafalkan. Usolli fardhu zuhri. Nah, biasanya kan kita begitu. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa an-nutqu biha, mengucapkan niat itu sebelum sholat adalah sunnatun, sunnah. Jadi kita itu tidak meyakini dan kita tidak mewajibkan bahwa usolli itu adalah bagian dari kewajiban dalam sholat. Jadi ketika niat sebelum takbir itu namanya at-talaffudzu bin niyah. Melafalkan niat supaya apa? Supaya ada keyakinan ketika niat bahwa kita melakukan sholat itu sesuai dengan sholat yang kita niatkan. Usolli fardhu zuhri itu agar kita yakin bahwa sholat kita yang nanti diniatkan itu adalah sholat zuhur. Niat itu tempatnya di hati. Jadi mahallun niyah itu, tempatnya niat itu adalah di hati. Kapan? Ketika kita mulai takbiratul ihram. Di sini nanti niat itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Nah, sekarang singkat saja. Kalau sholat fardu, yang harus ada, yang wajib ada itu adalah yang pertama qasdu fi'li wa ta'yinu wal fardiyah. Jadi ketika sholat itu yang harus ada cuma 3. Jadi kalau niat itu usolli fardhu zuhri Allahu Akbar, udah sah itu. Tidak usah nyebut arba'a raka'atin, tidak usah nyebut mustaqbilal kiblah kecuali dia makmum. Maka la budda ayyakuna niyatahu makmuman. Imam apakah perlu niat jadi imam? Enggak. Kalau imam niatnya jadi imam boleh itu sunnah. Kenapa? Kalau dia di sini kira-kira makmum atau makmum apa imam? Tidak pun menyebutkan imam, dia sudah jadi imam. Kenapa? Numpang hareup enggak? Benar apa tidak? Tapi kalau makmum wajib melafalkan bahwa dia Jadi kalau sholatnya sholat fardu, niatnya usolli fardhu zuhri makmuman Allahu Akbar. Dalam hatinya itu. Terkadang kan kita panjang, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati, adaan, imaman kalau imam, makmuman. Ya, jadi ketika kita takbir Allah, melafalkannya banyak. Padahal yang wajib itu yang harus ada, yang pertama qasdul fi'li, berarti usolli, saya mau sholat. Yang kedua adalah ta'yin, menentukan sholatnya sholat apa? Zuhurkah, asarkah, maghribkah, subuhkah, isyakah. Kemudian yang ketiga, apakah sholat fardu atau sholat sunnah? Maka disebutkan usolli fardho, sudah disebutkan usolli fardho az-zuhri. Itu. Nah kalau sholat sunat yang ditentukan waktunya kayak rawatib, maka dia cukup menentukan cuma 2. Apa yang ditentukan? Yang pertama qasdul fi'li wa ta'yin. Hanya menyebutkan dia mau sholat, sholatnya sholat apa. Kalau dia sholatnya sunat zuhur, qobliyah dan ba'diyahnya disebutkan. Kalau sholat subuh dan sholat asar, tidak usah disebutkan qobliyahnya, tidak apa-apa. Kenapa? Karena sholat subuh itu tidak ada ba'diyah, sholat asar tidak ada ba'diyah. Tapi kalau maghrib, isya, zuhur itu ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Maka harus disebutkan qobliyah ba'diyahnya. Kalau sholat sunnah tahiyatul masjid itu tidak menyebutkan
hanya satu yang disebutkan. Apa? Qasdul fi'li. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid itu dalam kategori sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu cukup. Saya sholat, dah. Sah sholatnya? Sah. Indah hadzal kitab. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Wal makna an-nasani min arkanis sholati ayyaqulal musalliya awwala sholatihi Allahu akbar wala yadurru takhallalahu yasiru wusifa bi ayyakuna aqalla min as-salasati kalimati ka Allahi ar-rahmani akbari wa Allahu ar-rahmanur rahimi akbar wala yadurru aidan takhallala adatut ta'rif ka Allahu al-akbaru bi khilafi nahwi Allahu huwa akbar. Jadi ngucap Allahu akbar itu boleh diseligi dengan kalimat yang lainnya. Contohnya Allahu ar-rahimu akbar. Boleh, boleh. Tapi biasanya agak ribet. Yang nggak biasa, atau Allahu ar-Rahmanu ar-Rahimu akbar. Allahur Rahmanur Rahimu akbar. Boleh, boleh. Coba nanti dipraktekkan giliran sholat, wah keliru, muter-muter. Ya. Karena nggak biasa, biasa Allahu akbar. Paling sedikit salah satu kalimat, minimal 3 kalimat. Boleh, boleh. La yadurru aidon. Maksudnya tidak membatalkan sholat kalau menggunakan adatut ta'rif. Adatut ta'rif itu tandanya isim ma'rifat adalah bidukhuli al-alif wal lam. Jadi tandanya isim ma'rifat itu ada alif dan lam. Misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu di depannya ada alif dan lam. Itu alif lam at-ta'rif. Nah, boleh dikatakan Allahu al-akbar. Boleh, boleh. Tapi yang enggak boleh pakai domir Allahu huwa akbar, itu enggak boleh. Tapi kalau Allahul Akbar boleh. Jadi kalau nanti mendengar ada orang takbir menggunakan kalimat tambahan yang saya sebutkan tadi atau kalimat lafzul jalalah yang lain, jangan disalahkan. Ngopi kita kurang jauh. Ngopinya kurang jauh. Makanya ketika ada orang yang menurut kita berbeda, jangan langsung menyalahkan. Oh, ini salah sholat yang enggak benar. Ada orang misalkan Allahul Akbar. Sholatnya kok Allahul Akbar? Padahal semenjak kita kecil diajarkan Allahu Akbar. Jelas ya? Jadi kalau misalkan ada imamnya datang entah dari mana, tamu kebetulan misalkan diminta jadi imam, ya ada ustadz dari Jakarta atau dari mana diundang ceramah ke sini, dia diminta jadi imam sholat. Allahur Rahmanur Rahimul Akbar. Langsung jamaah mundur semua. Salah katanya itu. Ini nggak pernah kayak begini benar. Ternyata ngopina kurang. Jelas ya. Ini saya indikan terus. Yang ketiga, qiyamu ala qadiri fil fardi. Salat wajib itu hukumnya wajib berdiri karena itu rukun fi'li. Bagaimana kalau yang tidak mampu? Maka kalau yang tidak mampu boleh duduk. Kalau yang sehat tidak boleh. Tapi kalau sholat sunat yang sehat boleh duduk. Jadi kalau misalkan Bapak malas sholat sunatnya setelah zikir, malas untuk berdiri sholat sunatnya, maka boleh duduk.
kayak orang sakit, tapi pahalanya setengah dari yang berdiri. Ya enak aja, gerakannya cuma sedikit, ongkosna hayang, pahalanya hayang banyak. Cuk malaikat enggak deh. Jadi kalau sholat sunatnya duduk, tapi jangan dipraktekkan di sholat taraweh. Katanya kata jamaah, oh Ustaz Tajudin sholat tarawihnya duduk, ya udahlah saya duduk semua. Kasihan imam sendiri. Ini tidak berlaku. Jangan dipraktekkan di sholat tarawih. Jamaah kabeh duduk, datang tamu, ajaran apa lagi nih katanya? Sholat tarawihnya, kalau sholat tarawih diusahakan untuk berdiri. Kalau yang ajuz, kalau orang yang tidak bisa berdiri karena sakit dan lain sebagainya, maka dipersilakan duduk. Masya'a, tidak ada ketentuan duduknya seperti apa. Ya. Ini di dalam kitab ini. Saya lanjut karena syaratnya banyak, nanti setelah ini syaratnya. Yang ketiga, yang keempat, Ar-Rabi' qira'atul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang ke bawahnya, fa in ajza'an qira'atil Fatihah qara'a sab'a ayatin min ghairiha minal Qur'an. Kalau ada orang enggak hafal surat Al-Fatihah, maka boleh diganti dengan 7 ayat dari Al-Qur'an. 7 ayat. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la, misalkan Fatihah enggak hafal, Al-Baqarah hafal. Yang lebih panjang. Ya, 3 juz lebih. Kan bingung. Tapi kira-kira aya ayeuna nu model zaman ayeuna nu teu hafal surat Fatihah. Eueuhnya. Meureun eueuh, tapi saya pernah menyaksikan ada orang ijab qabul tasyahud saja syahadat enggak bisa. Saya bilang ini syahadat kok enggak bisa? Bisa syahadat enggak? Ya Allah, saya bilang di zaman modern syahadat saya ketemu Pak, tapi tidak di Bojong ya, karena saya belum pernah diminta jadi saksi menikah di Bojong. Hafal la ilaha illallah, saya bilang gimana Fatihah? Tanya di bapak-bapak yang punya anak gadis, ada yang mau melamar, jangan lihat mobilnya. Giliran pakai Fortuner, pakai Alphard, wah, terima Pak, kata istrinya. Cek dulu, ngerti nggak baca Fatihah? Jangan-jangan Fatihah aja nggak bisa, terus mau jadi imam anak kita, mau jadi imam cucu-cucu kita, ya, cek Fatihahnya. Di mana kerjanya? Oh di sini. Sholat, bisa Fatihah, coba baca Fatihah. Ataunya baca Fatihah qul huwallah. Ya, boleh diganti. Pak Ustadz kalau misalkan dia tidak hafal Fatihah, tidak hafal ayat lain, maka boleh diganti. Fa in ajza'an qira'ati syai'in minal Qur'an ata bisab'ati anwa'in minadz dzikri. Kalau dia tidak paham, tidak hafal Al-Quran, tidak hafal Fatihah, boleh diganti dengan 7 macam zikir. Di sini dikasih contoh. Kasubhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwwata illa billah, wa ma sya'allahu kana, wa ma lam yasha' lam yakun. Itu 7. Jadi kalau nggak bisa baca Fatihah, boleh diganti dengan itu. Pak Ustadz, itu juga nggak hafal, nggak bisa. Di sini disebutkan, ini enaknya kita sholat. Kalau bisa hurufnya itu sama sebanyak Fatihah. Wa in fa in ajza'an jami'i ma marra. Jika semuanya dia tidak hafal Fatihah, terhafal 7 ayat di Al-Qur'an terhafal, zikir al-ma'thurat, zikir yang dari Nabi juga tidak hafal, waqafa wujuban qadra Fatihatil muta'addilah walau zanna. Jadi boleh dia cicing wae sekira-kira orang baca Fatihah.
sapanjang perkiraan manehna baca Fatihah. Jadi ngajedog wae sia. Allahu Akbar. Cicing wae. Selama apa? Selama orang baca Fatihah. Kira-kira baca Fatihah 1 menit ada enggak? Moal komonu biasa balapan. Mulai dari bismillah sampai walabdolin 1 nafas. Ini kurang benar juga. Makanya kalau sholat tarawih itu biasanya yang gagah-gagah itu nyari yang super ekspres. 20 rakaat dengan 3 witir 10 menit. Ini sholatnya sholat apa ini? Nah, terlepas dari kontradiksi, ya. Yang jelas kita ngikut yang ini. Jadi jelas ya, Fatihah yang pertama wajib baca Fatihah. Pak Ustadz, apakah baca Fatihah ini baca Fatihah ini hanya untuk imam? Tidak. Menurut mazhab Imam Syafi'i, sholat Fatihah, surat Fatihah itu ketika sholat sendiri wajib dibaca, ketika jadi imam dia wajib imamnya baca Fatihah, yang makmum juga wajib baca surat Fatihah. Ini menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau pakai mazhabnya yang lain, enggak. Mumpung kita belajarnya kitab mazhabnya, biar kita sama paham. Jelas ya. Kemudian wal khamisu ar-ruku'. Yang kelima, rukun fi'linya adalah ruku. Ini rukun fi'li yang kedua. Rukun fi'li ini ketika ruku, kalau rukunya belum sempurna, bahasa di sininya seandainya tulang punggungnya, tulang punggungnya bahasa Indonesia, tulang tombongnya, ya apa bahasa Indonesia, belum lurus, itu jangan baca doa dulu. Jadi kalau sudah ruku lurus, kan ada, coba Bapak rasakan ketika ruku kalau sudah mentok tidak terlalu ke bawah, karena nggak boleh terlalu ke bawah, itu hukumnya makruh. Terlalu mendongak terlalu nenggak juga makruh. Jadi harus standar. Makanya kalau sholat itu belajar sholatnya coba ngaca. Kenapa? Karena sholat ini adalah parameter ibadah yang lain. Jadi jangan, ini sekalian saya praktekkan lah. Iya, ini kalau misalkan mau ruku, Allahu Akbar. Kalau begini, ini jangan baca doa dulu. Kenapa? Ini kira-kira udah sempurna belum? Masih ngadongak apa ente? Nenggak ya? Ini udah sempurna belum? Kunaon? Kahandap teuing. Makruh. Kalau pas, ini Bapak, nanti di sini terasa ada yang narik ke sini. Itu yang sholatnya sehat. Tapi kalau cuma, nah itu, insya Allah sakitnya tetap itu. Nanti praktekkan, nanti kalau kita begini, kita tegakkan, makanya ini lurus. Nah ini terasa ini. Nah ini berarti udah sempurna. Baru baca doanya, Subhana rabbiyal azim. I'tidal juga begitu. Kalau baru kayak begini i'tidal, jangan baca doanya. Tapi harus tegak lurus ininya. Begitu. Ini biar kita sehat juga. Katanya kata orang kalau rajin sholat sehat, tapi saya masih sakit. Berarti sholatnya, gerakan sholatnya. Kemudian as-sadisu at-tuma'ninatu fihi. Ini tuma'ninah dia pisahkan di sini. Yang namanya tuma'ninah itu apa? As-sukunu bainal harokatain. Diam antara dua gerakan. Tuma'ninah. Ini karena ruku itu ada tuma'ninah. Yang namanya tuma'ninah itu diam antara dua gerakan. Ini masih diam apa enggak? Berarti belum tuma'ninah. Yang namanya tuma'ninah bergerak diam. Ini tuma'ninah. Tapi kalau misalkan masih gerak, kahandap atau kaluhur, itu belum tuma'ninah. I'tidal juga begitu. Sami Allahu liman hamidah.
Tumanina belum, karena belum sukun. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang kayak begini, Pak Ustadz yang mana? Saya yang begini. Ngikut mana? Di dalam kitab I'anatul Talibin jilid 1. Kitab ini ada 4 jilid. Ya, mazhabnya Imam Syafi'i. Ya. Yang kalau dekat saya ambil gitu karena jauh kan. Jadi saya begini. Kalau ada yang begini ya nggak apa-apa. Tapi menurut yang lainnya nggak mesti harus begini, tapi harus begini. Terserah, itu kan bukan sesuatu yang harus ada. Nah, ini namanya tumakninah. Setelah dari ruku, tumakninah. Jadi kalau dia belum berhenti bergerak itu belum tumakninah. Itu ukuran tumakninah. Gitu aja. Makanya kan ada yang sholatnya tangannya masih gerak-gerak. Ini gerakan lebih dari 3 bisa batal menurut mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Jelas ya? Lanjut. Al-i'tidal. I'tidal sama ada tumakninahnya juga. Kemudian as-samin at-tumakninatu fihi, tumakninah lagi. Kemudian ada sujud marratain, sujud 2 kali. Kemudian tumakninah. Nah, anggota sujud ini ada 7. Ada syaratnya, karena ini cuma 7 dan semuanya tidak dihalangi oleh sesuatu. Kayak peci saya kayak begini, ini nggak sah sholatnya. Kenapa? Jidat saya tertutup. Yang namanya jabhah, jidat itu mana ukurannya? Dari sini sampai sini. Ini al-hadib, ini namanya alis. Jadi antara sini dengan sini. Lebarnya. Kalau ininya sini, kan tidak mungkin ada orang sujud begini. Jadi ini. Jadi kalau misalkan sampai ke rambut, sujudnya nggak sah. Kenapa? Karena ini bukan jabhah. Apakah hidung harus sampai? Hidung kita ini nggak sampai. Jadi salah satu antara hidung dengan ini. Ya. Ini 1, tangan kiri kanan. 2, kemudian lutut kiri kanan. 5, kemudian jari-jari kaki. Ini harus ayyastakbil al-qiblah, ayyastakbil al-qiblah, harus menghadap kiblat ini. Kakinya kayak begini, ya. Mungkin pernah saya praktekkan tahun kemarin itu, jangan sampai sukunate ngangkat ka luhur. Tahu ngangkat ya? Atau kakinya diluruskan begini. Dia syaratnya begini. Ini syarat, Pak. Jadi kalau misalkan salah satunya tidak, berarti sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, karena itu bagian dari rukun, maka sholatnya tidak sah. Ini. Jelas. Nah. Kemudian ada tumakninahnya al-hadi asyara yang ke-11 al-julusu bainas sajdataini. Sujud di antara 2 sujud ini disebut dengan duduk iftirash sebetulnya. Jadi duduk antara 2 sujud, duduk tasahud awal, duduk istirahah kalau sholat tasbih, itu namanya duduknya iftirash. Cuma terkadang ada orang nyebut duduk iftirash itu duduk tasyahud awal. Tidak, duduk antara 2 sujud itu juga disebut dengan duduk iftirash. Kenapa? Karena ininya sama, posisi kaki dan yang lainnya sama. Kemudian duduk istirahah. Duduk istirahah itu setelah sujud, yang kedua mau bangun ke rakaat berikutnya, dia duduk sebentar. Boleh, boleh. Ya. Kalau sudah tua, kalau misalkan yang muda, boleh langsung, boleh. Tapi kalau imamnya belum, jangan. Nunggu berarti. Kemudian ats-tsani asyara yang ke-12 tumakninah lagi. Kemudian at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir yang ke-13. Tasyahud awal itu sunnah saja, bukan rukun. Jadi kalau ada imam ketika sudah 2 rakaat dia lupa langsung berdiri, makmumnya baca subhanallah. Kalau misalkan imamnya nggak turun-turun, makmumnya maksa supaya turun, berarti makmumnya nggak paham fikih, imamnya paham fikih.
Kalau imamnya ketika dibilang subhanallah dia turun, berarti imamnya nggak paham fikih. Kenapa? Itu sunnat abad. Kalau misalkan dia turun lagi, batal sholatnya. Kenapa? Menambah rukun fi'li yang tidak ada. Paham ya? Perlu dipraktekkan. Emang harus begini. Tanya nggak apa-apa. Katanya mumpung saya di sini, mumpung terus. Ini misalkan, ini udah rakaat kedua ya, sujud. Allahu Akbar, kan harusnya duduk ya. Imamnya langsung diri, Allahu Akbar. Kemudian kata makmumnya, Subhanallah. Subhanallah. Makin kenceng, Subhanallah. Saya pernah jadi imam. Jadi imam saya lupa. Saya berdiri. Makmumnya maksa, subhanallah, subhanallah, makin kesana makin kenceng. Saya bilang ini enggak paham fikih ini. Ya. Jadi tetap jangan balik kalau misalkan dia sudah berdiri. Sudah berdiri, kecuali dia berdiri baru kayak begini. Allah, atau salah satu tangannya masih menyentuh. Tapi kalau Allah ini udah renggang, kemudian balik lagi, ini berarti batal sholatnya. Kenapa? Sudah tidak ada yang nempel. Tapi kalau masih nempel, maka langsung duduk tasyahud awal. Kalau tidak dilakukan, tidak apa-apa, itu sunat. Nanti ketika sebelum salam, sujud sahwi. Gas. Kemudian al-khamis asyara as-salatu ala nabi, ini salawat kepada nabi. Di sini disebutkan wa aqalluha, minimal baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika setelah baca tasyahud asyhadu an la ilaha illallah, kok tasyahud itu? Lupa saya kapan. Bukan tasyahud itu. At-tahiyatul mubarakah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah cukup. Kalau mau sempurnanya pakai sholawat Ibrahimiyah. Boleh pakai sholawat nariyah, boleh pakai sholawat al-munjiyat, boleh dibaca yang sholawat biasa dibaca Bapak Ujun, boleh. Karena di situ ada Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita mau kesempurnaan sunnahnya, maka yang dibaca sholawat Ibrahimiyah. Itu bukan rukun. Ya, sholawat Ibrahimiyah itu bukan rukun. Yang rukun itu qiraatus sholawah minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang menyebutkan wa ala ali Muhammad, sampai di situ selesai. Jadi kalau ada orang sholatnya cepat, tahiyatnya kita baru asyhadu, dia udah assalamualaikum, mungkin baca sholawatnya ini karena pendek. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-sadis asyara, yang ke-16 adalah salam. Ini yang banyak sekali agak sedikit keliru. Kalau kita sholat berjamaah, makmum salam itu setelah imam salam yang kedua. Kalau imamnya baru salam ke kanan, maka makmumnya jangan ikut salam. Kenapa? Itu berarti membersamai imam. Yang boleh bersama antara imam dan makmum cuma satu dalam sholat itu. Apa? Qiraatu amin. Idza ammanal imam, kata Nabi, jika imam itu membaca amin, fa aminu, maka makmumnya baca amin. Kalau imamnya tidak baca amin, makmum tidak disunnahkan baca amin. Ini juga imam harus paham fikihnya. Kenapa? Kalau dia tidak baca amin, jangan mengharap amin dari makmum. Saya ketemu
Banyak imamnya nggak baca amin, waladhdallin, makmumnya amin, itu nggak mesti. Jadi yang harus baca amin itu imam baca, makmum baca. Hadisnya idza ammanal imam, jika imam mengucapkan amin, fa aminu, itu ada faul jawab. Faul jawab, jawab dari kalimat setelahnya. Jadi cuma amin saja yang boleh bersamaan. Selain itu, jangankan mendahului, bersamaan aja enggak boleh. Bisa batal sholatnya. Assalamualaikum warahmatullah. Makmumnya assalamualaikum warahmatullah. Tunggu. Ya. Maka di dalam kitab At-Taqrirah Asy-Syadidah, kitab ini ada 2 jilid, madhabnya Imam Asy-Syafi'i, lumayan tebal. Ya. Itu ketika salam itu nengoknya itu ketika mengucapkan kumnya. Assalamualaikum. Ada yang assalamualaikum warahmatullah, karat nengok. Disunnahkannya ketika nyebut kumnya. Dan pipi kita kudu katempo nu di tukangan urang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kira-kira katempuan enggak sama yang belakang? Enggak. Jadi harus kelihatan. Assalamualaikum. Salam. Kalau enggak biasa dipraktekkan susah. Pak Ustadz, kalau pakai warahmatullahi wabarakatuh boleh, tidak disunnahkan. Ya, minimal assalamualaikum. Selesai. Yang terakhir tertib. Sekarang saya baca syaratnya. Faslun syurutut takbiratul ihram sittata asyara. Syarat takbiratul ihram itu ada 16. Nih, coba saya ini. Syarat takbiratul ihram ini ada baitnya. Ada baitnya dalam nazam. Syurutut takbiratul ihram sama'uka intakum wabil arabi taqdimukallahu awalan wa tuntik bi akbar la tamudda li hamzatin kabain wala tashdidiha kadzalikal wila ala al-fatis sab'i fi Allahi la tazid. Yang pertama antaqa halatal qiyam fil fard, ketika mau takbiratul ihram itu dalam keadaan berdiri. Wa antakuna bil arabiyyah, harus menggunakan bahasa Arab, tidak boleh pakai terjemahannya. Yang ketiga antakuna bilafdil jalalati wa bilafdi akbar, menggunakan lafzul jalalah Allah dan akbar, tidak boleh diganti Allah Rahman, Allah Rahim, tapi Allahu Akbar. At-tartibu bainal lafzaini, harus tartib, tidak boleh akbar Allah, harus Allahu Akbar. Allah yamudda hamzatal jalalah, tidak boleh dimadkan lafzul jalalahnya, Allahnya, hamzahnya jangan dipanjangkan. Allah itu berarti panjang. Pak Ustadz, kalau Allah A-nya panjang jadi kayak gimana? Jadi A-nya itu ada 2. Ada hamzatul istifham. Jadi Allahu Akbar. Kalau dipisahkan hamzahnya tadi Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar, karena semisal dipanjangkan satu Allah, artinya apa? Allahu Akbar. Jadi kita bertanya, apakah Allah itu besar? Jadi kita tidak sholat, kita mempertanyakan keagungan Allah. Salah? Pasti salah. Kenapa kita harus pertanyakan? Makanya A-nya jangan panjang. Allah, jangan A. Ini terkadang ada juga yang A-nya panjang. Maka kalau ada yang A-nya dipanjangkan, coba sudah mulai dari sekarang
kita perbaiki. Kenapa? Kalau A-nya panjang berarti hamzahnya 2. Yang satu hamzatul istifham, hurufnya itu hamzah kata tanya. Yang satu lagi hamzah lafdzul jalalah. Allahu Akbar. Termasuk ba-nya tidak dipanjangkan. Wa adamu maddibain akbar. Tidak ada mad pada ba akbar. Ini saya bacakan kenapa dipanjangkan. An-nasabi'ata min syuruti takbiratil ihram alla yamuddal musalli ba'a akbar falau maddaha bi an qala. Seandainya dia membaca panjang akbarnya, akbar lam tasih takbiratahu, maka enggak sah takbiratul ihramnya. Takbiratul itu rukun. Sawaun fathul hamzati am kasriha, sama saja dengan mengkasrohkan, mempathahkannya atau mengkasrohkannya. Kalau misalkan akbar, akbar, baknya tetap panjang, itu artinya aja. Artinya apa? Wa huwa at-tablul kabir, itu adalah beduk yang besar. Bagaimana kalau dibaca kasroh? Ikbar, kalau dibaca kasroh, min asma'il haid, termasuk nama haid. Jadi kalau misalkan ikbar itu adalah haid. Hayo. Sekarang tinggal tanya pada diri kita, takbir saya kayak gimana ya? Makanya itu butuh berulang. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Allah beduk. Allahu Ikbar. Allah haid. Allahu Akbar. Sebentar lagi ya. Kemudian Allah yushaddidal ba, tidak ditasydidkan ba-nya. Jadi ba-nya tidak di Allahu Ak. Ya ditasydidkan ba-nya kayak gimana itu? Iya. Wa alla tazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimatain. Tidak ada waw, baik waw yang disukunkan atau waw yang berharkat. Di sini dikasih contoh. Contohnya Allahu, itu kan berarti ada wawunya karena dia jadi mad tabi'i. Allahu Akbar, atau waw yang sakinah. Yang tadi waw as-sakinah, atau waw yang mutaharrikah. Allahu Akbar berarti Allah wa itu dan Allah dan Allah, wallahu Allahu wa akbar, atau dibaca wawnya di depan wallahu atau wallahi, itu malah enggak juga benar. Ini kayaknya sederhana, tapi insya Allah tidak ada yang seperti itu. Wa alla yazida wawan qoblal jalalah. Nah, yang berikutnya tidak ada waw setelah huruf jalalah. Wa alla yaqifa bainal kalimataini takbiri waqfan tawilatan wala qasiratan. Tidak ada berhenti antara lafzul jalalah Allah dan akbar, berhenti tawilan au qasiran, baik berhentinya panjang ataupun sebentar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Itu berarti berhenti. Bagaimana sekedar mengambil nafas? Karena dia sudah tua. Allah, itu boleh. Ini di sini. Allah yakifal musalli baina lafzi Allah wa lafzi akbar waqafa tawilatan mutlaqan aw qasiratan yaqsudu biha qat'it takbir, yang dia berniat untuk memotong. Walau sakata litanaffusi lam yadhurra, seandainya dia hanya sekedar mengambil nafas, bernafas antara lafzul jalalah Allah dan akbarnya, maka boleh, lam yadhurra, tidak membatalkan sholat.
wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Ini harus kedengaran semua huruf dari A sampai barnya. Ini terkadang Allah Akbar, akbarnya nggak kedengaran. Jadi mulai dari Allahnya A sampai bar, paling tidak telinganya sendiri mendengar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Ustadz sholatnya sendiri. Ya kan kalau sendiri rada pelan kan. Allahu Akbar. Tapi rada kenceng. Pak Ustadz gimana kalau orangnya budeg? Orangnya tuli? Di sini dijelaskan. Mana? Haitsu la mani'a minal lagwi wan nahwi. Kecuali orang yang tidak bisa mendengar. Kan gogorowokan ge kajen teh gogorowokan ge aya manehna mambudeg pan teu ngadenge beureum. Hah? Kayak bolot. Ya, giliran kopi sama duit denger. Jadi kalaupun gogorowokan orang budeg nggak dengar. Jadi menurut dia udah kenceng tapi nggak kedengar. Saya takbir kok nggak kedengaran sama saya. Ya budeg. Ya. Kemudian dukhulu waqti fil muaqqati, sudah masuk waktu sholat. Kemudian wa iqaha hala istiqbali. Kemudian ketika mau takbiratul ihram ini harus menghadap kiblat. Ini yang sering saya lihat juga. Datangnya agak masbuk. Wah, udah lari-lari. Lari dari pintu. Anggaplah dari sini ya. Karena saya lagi musola taubah. Datang dari pintu. Imamnya sudah baca surat nu dibaca pang pendekna inna a'toina. Dia lari-lari langsung takbir. Ini belum istiqbal al-qiblah. Jadi kudu cicing heula paskeun dada urang teh menghadap kiblat. Kalau enggak sah takbiratul ihramnya. Iya, ini lari-lari. Allahu Akbar. Lebih baik ketinggalan daripada mengejar yang kita sendiri takbir itu rukun tapi enggak sah. Jadi coba makanya imam selalu bilang istau wastaqimu. Kalau sawu sufuf pakai dia, kalau istau sufufakum menurut bahasa Arab itu kurang pas. Enggak salah sih, tapi enggak benar. Kenapa? Karena istau itu ala wazni istaf'ala, tidak butuh kepada maf'ulun bihi, tidak butuh kepada objek. Tapi kalau sawu itu butuh kepada objek. Maka sawu sufufakum, istawu tidak pakai sufufakum. Ya, kalau ada yang begitu, kalau enggak ada yang enggak apa-apa juga. Ya. Jadi kalau kita masbuk, luruskan dulu. Ternyata imamnya sudah ruku. Kita takbiratul ihram, kemudian imamnya i'tidal, berarti kita ngikut sujud. Kita belum dihitung 1 rakaat. Ini ada yang itu dianggap 1 rakaat. Imam salam, dia salam, tidak nambah. Saya pernah ketemu di Madinah, di Masjid Nabawi. Sholat, akhirnya saya tegur, Pak, Bapak tadi kan masbuk, tambah lagi. Wah, tambah Pak ya? Iya, kurang. Jadi Bapak, ya udah kemana-mana. Saya bilang Bapak sholat lagi aja. Kenapa sholat Bapak enggak sah? Untung dia mau sholat. Saya ini sholat. Karena dia masbuk 1 rakaat, ketika imam salam, dia ikut salam. Dia ngikut memang. Ketika dia i'tidal, ketika dia ruku tidak ikut, ketika sujud dia ngikut. Ya saya enggak tahu juga. Mungkin ketika ngajinya, rada sambil nundutan meren. Ya, jadi kalau misalkan kita agak terlambat, lebih baik kita tunggu. Kita sempurnakan qiyam kita, berdiri kita, sehingga berdirinya itu sempurna. Allah yakhilla biharfin min hurufiha. Jangan sampai hurufnya salah. Hamzah itu pakai ain. Allah. Itu yukhalil.
Allahu Akbar. A a a a. Allahu akbar. Bukan Allahu Akbar. Itu berarti hamzah diganti ain. Salah. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imam. Makmum itu takbirnya belakangan, saenggeus imam karak makmum takbir. Imam baru Allah, makmum sudah Allah. Jadi tungguan sampai imam selesai. Allahu Akbar, baru makmum takbir. Allahu Akbar. Jangan berbarengan. Ini ngejar imam. Sudah jam 6 lewat 5 menit. Syurutul Fatihah asyaratun. Syarat baca Fatihah ada 10. Panjang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti di lain waktu disambung lagi. Mohon doanya, insya Allah saya hari Selasa akan berangkat menuju ke kampung halaman. Insya Allah saya hari Selasa, yang nggak tahu nunggu enaknya bisa jam 8 mungkin jam 9. Insya Allah hari Selasa saya akan berangkat menuju ke Riau. Mohon doanya, mudah-mudahan di perjalanan dimudahkan Allah, tidak ada halangan, tidak ada rintangan, sehingga bisa sampai ke keluarga yang di sana dengan selamat, dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi. Nanti kita sambung lagi. Ya, kitabnya masih kitab tentang ini, karena sholat ini ya tadi parameter ibadah. Awwalu ma yuhasabul abdi yaumal qiyamah wa as-shalah. Idza saluhat saluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Nanti yang pertama dihisab pada hari kiamat kita semuanya itu adalah yang ditanya sholatnya. Fa in saluhat, jika sholatnya itu benar, saluha sa'iru amali, maka yang lain benar. Maka menurut para ulama, para mufassir, yang disebut dengan benar itu rukun, syarat, dan yang lain-lainnya itu terpenuhi. Manakala syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dikatakan sholuhat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.